Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi sunanihi wa adabihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar memahami hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Minggu kemarin kita sempat membahas salah satu adab dalam berdoa, yaitu memilih waktu yang mustajab. Kemarin sempat disampaikan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad." Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah saat antara azan dan iqamah. Termasuk juga kita kemarin sempat membahas, selain antara azan dan iqamah, waktu mustajab lainnya adalah misalkan waktu sahur, yaitu sepertiga malam terakhir. Kemudian saat imam duduk di antara dua khutbah, hari Jumat dari ba'da asar sampai maghrib, dan bulan Ramadan. Lebih-lebih saat itu di bulan Ramadan kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa, dan berpuasa sendiri itu kondisi di mana doa yang kita panjatkan kepada Allah potensial untuk dikabulkan. Adapun pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Setidaknya ada 6 yang kami tambah pada buletin yang edisi 31 ini. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah hari Arafah. Jadi hari Arafah termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami cantumkan hadisnya di situ di catatan kaki yang pertama. Kata Nabi, khairat du'a yaum Arafah. Paling baiknya doa adalah pada hari Arafah. Mungkin Nabi kemudian melanjutkan, dan kalimat yang saya baca dan para nabi baca ketika hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini mungkin yang pernah haji pasti gitu ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah adalah waktu terbaik di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku kepada orang yang haji ataupun orang yang tidak haji. Lebih-lebih yang haji gitu ya, udah lagi haji, kemudian pas tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi waktu hari Arafah ini mustajabnya
dikabulkannya doa ketika itu tidak hanya berlaku kepada orang yang wukuf, orang yang haji, tetapi berlaku juga kepada kaum muslimin sekalipun mereka belum melaksanakan atau tidak melaksanakan haji. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, waktu mustajab berikutnya untuk berdoa adalah ketika azan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, selain kita itu dianjurkan, disyariatkan atau disunnahkan untuk menjawab azan, di samping itu pula ketika azan itu adalah waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa-doa. Jadi misalkan ada orang azan, muadzin masuk waktu sholat, kemudian azan, maka selain kita disunnahkan untuk menjawab azan, saat itu pula adalah waktu di mana doa-doa yang kita panjatkan insyaallah potensial dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesunahan atau syariat menjawab seruan adzan, kami cantumkan di situ hadis di catatan kaki yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar suara azan, seruan azan masuk waktu salat, kemudian ada azan di situ, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, tentunya kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah gitu ya, dan hayya 'alal falah gitu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan berdoa ketika azan, ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami cantumkan juga di situ di footnote yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thintani la turaddani aw kullama turaddan ad-du'a indan nida." Ada dua kondisi, dua waktu yang doa tidak akan tertolak. Salah satunya kata Rasulullah, indan nida, ketika azan atau saat azan berkumandang. Itulah waktu, salah satu waktu mustajab dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doanya tidak perlu doa-doa yang panjang, karena di saat itu pula kita disunahkan untuk menjawab azan. Gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi atau saat yang mustajab untuk berdoa adalah yang ketiga, ketika terjadi peperangan. Ini juga waktu yang mustajab, karena saat itu tentunya kaum muslimin betul-betul dalam keadaan yang sulit dan betul-betul membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah, di waktu yang sulit itu, di waktu peperangan itu, ternyata Allah sediakan karunia-Nya berupa Allah menjadikan detik-detik atau saat terjadinya peperangan itu bagian dari waktu yang mustajabah untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thintani la turaddan." Ada dua kondisi, dua waktu yang doa itu tidak akan tertolak atau tidak tertolak oleh Allah. Yang pertama indan nida, ketika azan, wa indal ba's, ketika terjadi peperangan.
Dan ini memang disebutkan Bapak Ibu rahimakumullah di dalam Al-Qur'an itu, bagaimana misalkan Nabi Daud dan Tolut gitu ya. Tolut itu kan, dan Nabi Daud berperang melawan siapa? Jalut gitu ya. Itu ketika terjadi peperangan mereka berdoa gitu ya. Allah abadikan doa mereka itu di Quran. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 250, Allah berfirman, "Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Jadi ketika mereka Talut, Nabi Daud dan bala tentaranya mereka memerangi Jalut, kemudian Talut dan Nabi Daud beserta bala tentara mereka itu berdoa. Apa doanya? Rabbana afrigh 'alaina sabra. Duhai Allah, duhai Tuhan kami, afrigh 'alaina sabra, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami, kaki kami, kekuatan kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Ternyata doa yang dipanjatkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya Al-Baqarah 251. Allah langsung mengatakan, wa qatala Dawud Jalut. Kemudian Daud membunuh Jalut. Betul ternyata. Kemudian Jalut dikalahkan oleh Talut dan Nabi Daud. Dikabulkan doa yang dipanjatkan oleh mereka kepada Allah agar bisa mengalahkan orang-orang kafir, yaitu saat itu adalah Jalut dan pasukannya. Walaupun ini hampir sama Bapak Ibu ya, Jalut dan Talut. Yang baik namanya Talut gitu ya, yang kafir ini namanya siapa? Jalut. Hampir mirip soalnya. Adapun Nabi Daud berada di pasukan Talut, Bapak Ibu ya, Nabi Daud itu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ketika beliau perang, misalkan ketika perang Badar gitu ya, Nabi Muhammad itu malam harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum H-1 mungkin ya, atau bahkan di malam harinya sebelum terjadi peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah ketika perang Badar itu. Doanya masyhur sekali, kita sering dengar. Kata Rasulullah, Allahumma anjizni ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani. Duhai Allah, kata Nabi, penuhilah apa yang Kau janjikan, datangkanlah apa yang Kau janjikan berupa kemenangan itu. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Seandainya pasukan kaum muslimin ini kalah ya Allah, niscaya tidak akan ada lagi manusia yang akan menyembahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sebelum meletusnya perang Badar, Nabi berdoa, ya Allah, penuhilah janjimu berupa kemenangan. Seandainya kami, saya dan sahabat-sahabat kami ini kalah di perang Badar, kata Rasulullah, niscaya tidak akan ada lagi manusia di muka bumi yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, di perang Badar diijabah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menang gitu ya. Bahkan kisahnya itu
Nabi itu kan terus memanjatkan doa-doa itu. Kemudian Abu Bakar bilang, "Cukup ya Rasulullah, cukup," katanya. "Cukup, sudah cukup," katanya. "Insyaallah akan dikabulkan doanya." Gitu. "Cukup ya Rasulullah," kata Abu Bakar. Saking Rasulullah itu memohon betul-betul kepada Allah agar ditolong dalam peperangan Badar. Makanya Allah sebutkan di Al-Qur'an Bapak Ibu, di surah Al-Anfal misalkan ayat ke-9 Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin al-ayah." Idz tastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian termasuk engkau Muhammad memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong dalam perang Badar. Allah kemudian mengabulkan doa kalian dengan cara apa? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah menurunkan 1000 malaikat dalam satu baris. Dalam satu baris 1000 malaikat. Barisannya ada 5. Berarti berapa? 5.000 pasukan berupa malaikat dikerahkan, tanda kutip gitu ya, dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janjinya menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dalam peperangan Badar. Itu betul-betul mustajab berarti. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, bukti bahwa ketika perang itu doa-doa yang kita panjatkan mustajab juga terjadi pada diri Rasulullah ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, atau dikenal juga dengan perang Parit katanya. Perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab katakanlah, di mana perang Ahzab itu Rasulullah dikepung oleh berbagai macam partai, sekutu. Jadi Nabi itu bloknya sendiri gitu ya. Tapi bukan blok poros gitu ya. Kalau poros nanti Hitler jadinya itu. Jadi Nabi itu berada di blok sendirian dengan sahabatnya, tidak. Adapun dikepung oleh blok sekutu, orang-orang munafik di situ, orang-orang Yahudi di situ, termasuk ditambah lagi orang-orang kafir Mekah di situ. Dikepung, digerombol, dikeroyok. Kemudian Rasulullah berdoa, doanya masyhur juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma munzilal kitab, mujiyas sahab, hazimal ahzab, ihzilhum wa zalzilhum." Atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi, Allahumma, wahai Allah, munzilal kitab, zat yang menurunkan kitab Al-Quran, mujiyas sahab, dan menggerakkan awan, ihzilhum, binasakanlah mereka, ihzimal ahzab, binasakanlah pasukan sekutu itu, kata Rasulullah. Munafik, Yahudi, orang-orang kafir Mekah. Wazalzilhum, dan berikan kegoncangan kepada mereka. Dan betul ternyata dalam perang Khandaq betul-betul kaum muslimin kita itu mendapatkan kemenangan yang sangat-sangat mutlak gitu Bapak Ibu. Ini menjadi bukti sebetulnya bahwa betul kata Rasulullah, doa ketika perang itu mustajab. Tuh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, doa yang waktu mustajab juga adalah ketika turun hujan. Bagaimanapun hujan adalah rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan saat itu pula Allah jadikan turunnya hujan itu momentum, satu momen untuk kita agar memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala
karena Allah jadikan momen turunnya hujan itu waktu yang mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di footnote yang kelima, Nabi bersabda, "Thintani ma turaddan ad-du'a inda nida wa tahtal matar." Dua hal, dua waktu di mana doa tidak pernah tertolak. Satu, indan nida, ketika azan. Yang kedua, wa tahtal matar, ketika turunnya hujan. Ini potensi untuk diijabah doa-doa yang dipanjatkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, waktu yang mustajab juga adalah ketika sujud. Ini masyhur juga, karena sujud itu adalah momen, kondisi di mana seorang hamba kaum muslimin itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sujud. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah Tuhannya, ialah ketika mereka sedang bersujud, dalam keadaan sujud. Fakthirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammas sujud fajtahidu fid du'a, faqumna yustajab lakum." Ketika kalian sujud, kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, karena saat itu momen yang tepat untuk dikabulkan doa. Sujud. Ya, walaupun tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga lebih enaknya ketika kita melaksanakan sholat sunnah mungkin gitu ya. Kalau mungkin pas sholat wajib imamnya ketika sujud kok kelamaan gitu ya, makmumnya nunggu mana ini enggak duduk-duduk gitu ya. Ya enggak apa juga imam itu ketika sujud untuk terakhir misalkan memanjatkan doa, tapi tentunya tidak perlu lama-lama. Adapun kalau ingin lama doanya ketika sujud, lebih enaknya ketika sholat sunnah. Misalkan ketika sholat tahajud mungkin, sholat duha mungkin, sholat witir mungkin, dan sholat sunnah yang lain, di mana kita sholat sendirian dan saat itu kita punya keleluasaan waktu untuk memperbanyak doa-doa ketika sujud, di mana kita posisi dalam keadaan merendah, serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita bayangkan kepala kita, dahi kita menyentuh tanah. Ya bukan tanah, keramik misalkan. Di mana ini kondisi serendah-rendahnya. Jadi kita merendah kepada Allah dalam posisi sujud, dan ketika itulah waktu yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu rahimakumullah, momen yang mustajab untuk dikabulkan doa oleh Allah ketika safar, ketika melakukan perjalanan, secara khusus mungkin perjalanan jauh misalkan. Walaupun sebetulnya jarak safar itu di kalangan para ulama masih ada perbedaan pendapat Bapak Ibu ya, tapi kata Pak Usman kemarin tidak perlu dibesarkan gitu ya.
Setidaknya ada 3 pendapat memang, setidaknya ya mungkin lebih ya. Yang setahu kami setidaknya ada 3 jarak di mana seseorang itu dikatakan bersafar dan boleh melakukan sholat jamak qashar gitu ya. Kalau kita lihat pendapat jumhur ulama biasanya menyebut 16 farsakh. Kalau dihitung dikonversi menjadi kilometer kisaran 85, 80 ke atas lah gitu ya. Itu jarak minimal kita mendapatkan keringanan untuk menjamak ataupun mengqashar salat. Kemudian pendapat yang kedua adalah perjalanan 3 hari 3 malam gitu ya. Lama berarti ya. Ikan seketika dulu kan pakai unta Pak Ibu ya, jalan kaki gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jarak minimalnya itu adalah 3 farsakh. Kalau dikonversi ke dalam kilometer oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah musafir. Apalagi mungkin musafirnya kemana? Ke umroh mungkin gitu ya. Udah umroh lagi kemudian dalam keadaan musafir. Makanya ada orang-orang mungkin biasanya ketika umroh gitu kan ya, biasanya doain ya gitu kan. Ada gak misalnya? Ya mungkin itu bagian dari momen dimana mereka punya waktu yang mustajab. Satu, dia dalam keadaan musafir. Yang kedua, ya tentunya secara tempat di Mekah gitu ya, juga tempat yang potensial untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait dengan doa musafir yang mustajab, ini didasarkan kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di footnote yang ke-8. Kata Rasulullah, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin." Ada 3 doa, 3 waktu dikabulkan doa. Yang pertama, kata Nabi, ada 3 kondisi di mana doa kita dikabulkan. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Orang-orang yang terzalimi, mereka ketika berdoa dikabulkan oleh Allah. Sekalipun doanya untuk kejelekan kepada orang yang menzalimi. Jadi ada orang, katakanlah ada di antara kita dizalimi oleh orang lain. Kemudian kita berdoa, ya Allah, balaslah ia misalkan. Itu diperbolehkan dan mustajab juga. Tetapi tentunya kalau memang betul bisa, tetap kita mendoakan kebaikan, bahkan sekalipun kepada orang yang mungkin telah menzalimi kita, walaupun ini berat gitu ya, walaupun ini berat. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah tidak tidur. Allah boten sari kata orang Jawa. Setiap kezaliman yang dilakukan oleh orang pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak di dunia, balasannya pasti di akhirat. Jadi tidak perlu khawatir. Yang sering kami sampaikan, orang-orang yang mungkin, orang-orang yang terzalimi dan belum mendapatkan keadilannya di dunia, belum mendapatkan balasannya di dunia, tidak perlu bersedih hati, karena Allah pasti memberikan balasannya. Kalau tidak di dunia, yang jelas pasti adalah di akhirat. Tidak perlu khawatir. Itu yang pertama, doanya orang terzalimi.
Nabi melanjutkan wa da'watul musafir, dan doanya orang musafir ini juga tidak tertolak, dalam artian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafir ini mungkin yang sering jalan gitu, entah mungkin lihat putu kemana Pak itu ya, ke Surabaya, mungkin ke Semarang, ke Bekasi, atau ke Jakarta dan seterusnya, atau mudik ke Madura dan seterusnya. Di perjalanan tidak lupa untuk meluangkan, mengalokasikan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya orang terzalimi, doa musafir. Yang ketiga kata Nabi, wa da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anak. Wih, jelas sekali ini udah. Ini doa yang mustajab. Jadi ini banyak emang di Quran Bapak Ibu rahimakumullah, doa-doa orang tua kepada anaknya dan dikabulkan doanya. Yang paling jelas adalah Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah agar diberikan keturunan yang mendirikan sholat gitu ya. Ternyata lahir dari istrinya Sarah ataupun siapa? Hajar, Ismail dan Ishak gitu kan. Itu berkat doanya orang tua. Bahkan kemudian Ishak diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kemudian Ismail pun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Salah satunya berkat doa orang tuanya, yaitu Ibrahim. Tapi yang jelas saat itu Ibrahim tidak sedang melakukan politik dinasti katanya gitu. Jadi ayahnya Rasul, anaknya Rasul, gak gitu juga gitu ya. Jadi Ismail itu diangkat Rasul oleh Allah bukan semata-mata melihat ayahnya Ibrahim, tidak. Karena Ismail dan Ishak betul-betul layak mengemban dakwah, melanjutkan dakwahnya Ibrahim, diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu Bapak Ibu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pada kesempatan kali ini setidaknya kita menambahkan 6 ya, terkait dengan waktu yang mustajab. Yang pertama adalah hari Arafah. Yang kedua ketika azan berkumandang. Kemudian yang ketiga ketika perang. Yang keempat ketika turun hujan. Yang kelima ketika sujud. Dan yang keenam ketika melakukan perjalanan jauh ataupun safar. Insyaallah selebihnya Bapak Ibu rahimakumullah kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Ini masih ada setidaknya 4 lagi atau bahkan 5 waktu yang mustajab dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada edisi atau seri yang ketiga. Ini yang kedua ini. Ada seri ketiganya berkaitan dengan waktu yang mustajab. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.